ternyata politisi PDIP yang katakan senior Betor Suryadi hanyalah bermimpi saja, karena dia mengatakan bahwa seluruh ijazah Pak Joko Widodo dari SD sampai S1 itu dibuat di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Pusat. Namun demikian pada kenyataannya tidaklah demikian. Kalau keyakinan daripada Betor Suryadi, Pak Jokowi ijazah SD sampai sarjana semuanya dibuat oleh Matraman, itu mengatakan sama saja dengan Pak Jokowi tidak pernah sekolah. Ini sungguh tidak masuk akal ya. Oleh karenanya menjadi pertanyaan dan pernyataan warga yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Betor Suryadi, dan inilah contohnya. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bapak Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David. Iya, dibikin sama orang tua itu. Oh, oke. Makin ngawur orang ini. Kemarin katanya ijazah kuliah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Nah, sekarang dia mengatakan semua ijazah Pak Jokowi dari SD sampai kuliah itu dicetak di sana juga. Makin gak masuk akal. Aduh, gak habis-habis sakit hatinya ya, Pak. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bapak Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar.
sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja. Oke ya, kontroversi dari Beator Suryadi ini tokoh senior PDIP yang menyampaikan pernyataan yang kontroversial. Jadi terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi, dalam pengakuannya Beator ini kan menyebut bahwa dokumen ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan sejak Pilgub DKI 2012 adalah cetakan ulang, bukan dokumen asli dari masa kuliah. Dia bahkan menyebut proses percetakan yang dilakukan itu di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta ya, oleh tim inti dari Solo, termasuk nama-nama seperti David dan Anggit. Ini dibantu sejumlah kader PDIP Jakarta. Dalam keterangannya, Beator mengklaim bahwa Andi Wijayanto yang saat itu menjadi bagian dari tim pemenangan sempat diperlihatkan dokumen tersebut dan merasa heran karena semua ijazah dari SD hingga perguruan tinggi menggunakan foto yang sama. Namun pernyataan soal kekagetan Andi itu kan sepenuhnya berasal dari klaim Pak Beator ya. Kan belum dikonfirmasi langsung dari Andi sendiri. Artinya sampai saat ini kan Andi Wijayanto belum mengklarifikasi apakah benar ia pernah melihat ijazah itu atau merasa curiga terhadap ijazah itu. Sementara itu kan pernyataan dari Yaakob Hasibuan, kuasa hukumnya Pak Jokowi, menyatakan bahwa menunjukkan ijazah asli ke publik itu justru bisa menimbulkan chaos atau kekacauan. Nah, ini adalah alasan yang problematik ya. Dalam negara demokratis, keterbukaan informasi adalah prinsip yang utama, apalagi jika menyangkut dokumen publik seperti pejabat negara. Menghindari dari transparansi dengan alasan takut menimbulkan chaos itu justru menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya kan disembunyikan. Yaakob juga berdalih bahwa hasil forensik Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Tapi dia mengabaikan bahwa hasil forensik Polri itu tidak pernah benar-benar dibuka ke publik secara utuh dan independen. Lebih ironis lagi, dia membalikkan beban pembuktian ke publik yang menanyakan keaslian ijazah tersebut. Padahal seharusnya pejabat publik lah yang paling berkepentingan menjaga kepercayaan rakyat dengan membuka data secara terang. Di sini kan titik benturannya ada dua logika ya kalau kita bicara. Beator bersuara agar faktanya itu dibuka, sementara Yaakob justru mendalihkan potensi chaos. Nah, sebagai alasan untuk terus menutupinya. Padahal jika dokumen itu memang benar dan sah, mengapa harus takut menunjukkannya? Siapakah Beator Suryadi yang pernah menyebut bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah yang dicetak ulang di Jalan Pramuka? Politisi kawasan PDIP Beator Suryadi disorot lantaran menyebutkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu pernah dicetak ulang pada tahun 2012 di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Pengakuan Beator Suryadi ini diungkap di salah satu program televisi yaitu iNewsroom. Menurut Bapak Beator Suryadi, ijazah Bapak Jokowi dicetak ulang karena adanya kekurangan dokumen yang harus segera diserahkan ke KPU. Pembuatan dokumen ini dirancang dalam pertemuan inti antara relawan inti Bapak Jokowi yang diwakili oleh Anggit, David, dan Widodo, serta kader PDI Perjuangan DKI Jakarta yang diwakili oleh Dhani Iskandar, Indra, dan juga Yulianto. Pertemuan ini terjadi di Jalan Cikini secara rahasia. Yang mencetak ijazah Bapak Jokowi ke Jalan Pramuka adalah Bapak Widodo seorang, menurut penuturan Dhani Iskandar.
Setelah dicetak ulang, kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta waktu itu dijabat oleh Bapak Prasetyo Edy Marsudi dan sejumlah pihak, termasuk M. Syarif dari Gerindra. Tapi menurut Bapak Betor Suryadi, Bapak Prasetyo maupun dari pihak partai tidak mengetahui bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah yang dicetak ulang. Siapa sih Bapak Betor Suryadi? Bapak Betor Suryadi adalah seseorang yang bernama Bambang dalam tanda kutip Betor Suryadi. Beliau merupakan aktivis kawakan sejak zaman Orde Baru. Bapak Betor Suryadi merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasila pada tahun 80-an dan pernah mendekam di balik jeruji besi di zaman rezim Soeharto karena dituduh menyebarkan selebaran konservatif. Memiliki julukan Trickster King karena memiliki strategi perlawanan yang kreatif. Merupakan salah satu pendiri relawan penggerak demokrasi atau REPDERA, yaitu sebuah organisasi sayap dari PDI Perjuangan. Bapak Betor Suryadi pernah menjadi anggota DPR di Lampung dan juga DPR RI menggantikan almarhum Taufik Kemas. Ada sedikit pernyataan yang mengganjal dari pernyataan Bapak Betor Suryadi yang mengatakan bahwa partainya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi. Waktu itu, Partai PDIP adalah partai yang mengusung Bapak Jokowi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Terus pertemuan inti itu juga antara relawan inti Bapak Jokowi dan juga kader PDIP DKI Jakarta. Yakin partai tidak mengetahui? Yakin ketua partai PDIP tidak mengetahui hal tersebut? Apakah ini merupakan langkah awal PDIP untuk berani terang-terangan menyerang Bapak Jokowi? Kemarin Bapak Jokowi hengkang dari PDIP, Bapak Jokowi merapat ke PSI. Banyak rumor yang beredar bahwa sekarang itu Bapak Jokowi mulai tidak sejalan dengan Bapak Prabowo, sehingga ini dimanfaatkan oleh PDIP dan mulai menyerang Bapak Jokowi. Dalam sebuah podcast, Bapak Mahfud MD juga pernah mengatakan bahwa pada waktu Bapak Jokowi itu menyalonkan diri menjadi wali kota, titelnya adalah Dr. Andes. Tetapi ketika mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, titelnya itu berubah menjadi insinyur. Kalau menurut Anda, apakah memang benar apa yang dilakukan oleh Bapak Betor Suryadi ini merupakan langkah awal dari partainya untuk menyerang Bapak Jokowi secara terang-terangan? Coba komen di kolom komentar.